Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Rufsansyah Setiawan. Hari ini saya ingin membahas tentang salah satu subbab dari mata kuliah statistika, yaitu skala pengukuran data. Yang pertama adalah, apa sih itu statistika? Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan pengumpulan data, pengolahan data, penganalisisan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data dan dari hasil analisis. Statistik adalah ilmu terapan dari matematika yang dapat digunakan untuk menganalisis atau memperkirakan sesuatu di kehidupan sehari-hari. Dari statistik kita bisa melihat histori masa lalu atau memprediksi yang akan datang dengan menggunakan data yang ada. Lalu, yang kedua ada, apa itu skala pengukuran? Skala pengukuran dapat didefinisikan sebagai suatu proses dalam menilai dan membedakan suatu objek yang diukur secara sistematis. Pengukuran tersebut diatur menurut kaidah-kaidah yang telah ditentukan. Kaidah-kaidah yang berbeda menghendaki skala serta pengukuran yang berbeda pula. Pada penelitian kuantitatif, bagi sebagian orang tergolong cukup rumit karena dibutuhkan tahapan-tahapan yang wajib dilakukan. Salah satunya, syarat yang wajib untuk penelitian kualitatif adalah instrumen penelitian. Instrumen penelitian akan digunakan untuk mengukur variabel penelitian data kualitatif. Hubungan dengan skala pengukuran adalah suatu instrumen penelitian wajib memiliki skala pengukuran. Itulah salah satu alasan mengapa skala pengukuran sangat penting. Dalam hasil penelitian Stanley Smith Stephens pada tahun 1946, dia membuat klasifikasi skala pengukuran penelitian sosial menjadi 4 jenis skala pengukuran, yaitu skala nominal, skala ordinal, skala interval, dan skala rasio. Keempat jenis skala tersebut yang menjadi acuan sampai saat ini. Berikut adalah jenis-jenis dari skala pengukuran. Yang pertama adalah skala nominal, yang kedua adalah skala ordinal, yang ketiga adalah skala interval, yang keempat adalah skala rasio. Yang pertama, skala nominal. Skala nominal dalam skala pengukuran adalah jenis skala pengukuran yang paling rendah tingkatannya di dalam suatu penelitian. Karena skala nominal digunakan hanya untuk membedakan suatu objek atau hal berdasarkan predikat saja. Skala ini digunakan untuk mengklasifikasikan suatu objek. Skala ini tidak memiliki nilai kuantitatif dan hanya menunjukkan objek yang diukur. Penggunaan angka di sini hanya digunakan sebagai label, tanpa memiliki nilai intrinsik dan tidak berarti apapun. Oleh karena itu, skala nominal tidak dapat diterapkan sebagai operasi matematika standar seperti pengurangan, perkalian, dan pembagian. Contoh dari skala nominal pada kehidupan sehari-hari adalah klasifikasi jenis agama, klasifikasi golongan darah, klasifikasi jenis kelamin, atau klasifikasi orang yang memilih suatu pasangan di pemilu. Hal seperti itu sangat berguna di masyarakat. Jadi untuk melakukan hal-hal tersebut kita sering menggunakan skala nominal. Yang kedua adalah skala ordinal. Merupakan salah satu jenis skala pengukuran di mana lambang-lambang bilangan hasil pengukurannya berupa urutan atau tingkatan. Di dalam skala ordinal, objek atau kategorinya disusun berdasarkan urutan tingkatannya, dari tingkatan terendah ke tingkatan tertinggi atau sebaliknya. Selain itu, yang perlu diperhatikan dari karakteristik skala ordinal adalah meskipun nilainya sudah memiliki batas yang jelas, tetapi belum memiliki jarak atau selisih. Kita tidak tahu berapa jarak kepuasan dari tiap puas ke kurang puas. Dengan kata lain juga, walaupun sangat puas kita beri angka 5 dan sangat tidak puas kita beri angka 1, kita tidak bisa mengatakan bahwa kepuasan yang sangat puas 5 kali lebih tinggi dibandingkan yang tidak puas. Contoh dari skala ordinal adalah survei tentang tingkat kepuasan terhadap pelayanan di kelurahan dengan simbol angka, misal 5 sangat puas, 4 puas, 3 biasa saja, 2 buruk, angka 1 sangat buruk. Selain seperti di survei masyarakat, biasanya skala ordinal juga sering dipakai di kegiatan sekolah seperti bimbingan konseling.
Yang ketiga adalah skala interval. Merupakan jenis skala pengukuran yang memiliki karakteristik mirip dengan skala ordinal, yaitu memiliki urutan tertentu. Sifat lain yang melekat pada skala interval adalah adanya satuan skala. Skala interval memiliki ciri-ciri. Kategori data memiliki sifat saling memisah. Kategori data memiliki aturan yang logis. Kategori data ditentukan skalanya berdasarkan jumlah karakteristik khusus yang dimilikinya. Perbedaan karakteristik yang sama tergambar dalam perbedaan yang sama dalam jumlah yang dikenakan pada kategori. Contohnya adalah kenaikan suhu di Kota Kediri pada jam 7 pagi sekitar 22 derajat, naik di 24 derajat di jam 10 pagi, dan seterusnya. Yang keempat adalah skala rasio. Jenis skala pengukuran yang menghasilkan data dengan mutu yang paling tinggi. Perbedaan skala rasio dengan skala interval terletak pada keberadaan nilai 0 atau base value. Pada skala rasio, nilai 0 bersifat mutlak, tidak seperti pada skala interval. Data yang dihasilkan oleh skala rasio adalah data rasio. Tidak ada pembatasan terhadap alat uji statistik yang sesuai. Pengukuran-pengukuran dalam skala rasio yang sering digunakan adalah pengukuran tinggi dan berat. Contohnya adalah, misal berat benda A adalah 30 kg, sedangkan benda B adalah 60 kg, maka dapat dikatakan bahwa benda B 2 kali lebih berat dibandingkan benda A, atau bisa dirasiokan benda A 1:2, begitu. Sekian dari presentasi saya. Bila ada salah kata atau kurang dari materi saya, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.